Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, saya Suci Nur Rahma. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai pasar modal syariah. Penasaran? Yuk, simak materi berikut. Tonton sampai habis ya. Siapa yang masih takut investasi di pasar modal? Saya. Iya, soalnya kan itu mengandung riba, maisir, gharar, serta spekulasi. Ih, semuanya salah. Kan ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah yaitu suatu pasar modal atau tempat yang menerapkan prinsip syariah dalam bertransaksi ekonomi dan terbebas dari semua unsur yang diharapkan syariat Islam, dan termasuk jenis barang yang diperdagangkan yang sifatnya tidak melanggar hukum Islam. Sejarah berdirinya pasar modal syariah di Indonesia diawali dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, pada 3 Juli tahun 2000, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Pada tanggal 18 April tahun 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk pada awal September 2002 dengan akad mudharabah. Kemunculan pasar modal syariah secara resmi disahkan pada tanggal 14 Maret 2003 oleh Menteri Keuangan Budiono dengan adanya MOU antara Bapepam dan DSN MUI. Perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 7 Mei tahun 2008. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2008, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SDSN seri IFR 001 dan IFR 002. Pada tahun 2020 ini mengalami kenaikan investor pasar modal yang cukup pesat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dasar hukum pasar modal syariah. Jadi, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, yaitu sebagai berikut. Fungsi dan manfaat pasar modal syariah. Yang pertama, sumber dana jangka panjang. Yang kedua, alternatif investasi. Yang ketiga, alat restrukturisasi modal perusahaan. Yang keempat, alat untuk melakukan investasi. Dan yang kelima, bermanfaat untuk negara. Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Sampai dengan saat ini, efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, sukuk, dan unit penyertaan dari reksadana syariah. Tanpa kita sadari, kita sudah dikelilingi oleh produk saham syariah loh. Contohnya seperti produk dari Unilever, produk dari ICBP, produk dari Telkomsel, dan masih banyak lagi produk dari perusahaan yang lainnya. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun tidak, dimasukkan ke dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK secara berkala setiap bulan Mei dan bulan November. Terdapat dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Yang pertama,
saham yang memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan OJK Nomor 35 POJK 04 Tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan pabrik syariah berdasarkan Peraturan OJK Nomor 17 POJK 04 Tahun 2015. Kriteria seleksi saham syariah oleh OJK. Emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut. Yang pertama, perjudian. Yang kedua, perdagangan yang dilarang menurut syariah. Yang ketiga, jasa keuangan ribawi. Keempat, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian dan judi. Yang kelima, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, atau menyediakan barang dan jasa yang haram. Yang terakhir, melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. Kriteria yang kedua yaitu emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut. Yang pertama, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Yang kedua, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Oke, selanjutnya, jika kalian ingin tahu mengenai daftar saham syariah, kalian bisa mendownloadnya di www.idx.co.id. Nah, nanti akan keluar deh daftar saham syariah. Jika kalian ingin bergabung menjadi investor pasar modal, kalian bisa membuka rekeningnya secara online loh sekarang. Jadi, jangan takut lagi untuk berinvestasi di pasar modal. Yuk, investasi berkah di dunia dan juga berkah di akhirat. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.